Skin Indonesia YouTube channel. Jadi apa kabar semuanya? Today gue Cindy lagi sama Dokter Radit. Dan hari ini kita akan bincang-bincang seputar kecantikan ya dok ya. Jadi Dokter Radit ini adalah dokter spesialis kulit dan kelamin yang saat ini bekerja di salah satu best beauty clinic di Jakarta, yaitu Bamet. Dokter Radit ini nanti akan sharing-sharing ke kita banyak hal tentang kecantikan sih. Jadi dok, sebelum ini dok, apa kabar dokter? Baik, lagi PSBB gini ya, masa transisi. Masa transisi new normal. Iya. Oke, sebenarnya yang pengen kita bahas ini langsung turun ke topik aja ya dok. Itu gue banyak banget nih dok nemuin orang-orang yang mengeluhkan selama di rumah aja malah muka mereka itu jadi breakout atau jerawatan atau pokoknya mukanya jadi rusak gitu dok. Sedangkan yang kita tahu ketika orang sedang di rumah aja nggak kemana-mana, work from home, itu mereka tidak terkena debu wajahnya, tidak terkena matahari. Tapi banyak banget loh aku nemuin keluhan-keluhan seperti itu. Itu kira-kira boleh dibahas ya dok kenapanya gitu? Jadi kita samain dulu ya, breakout di sini tuh maksudnya beruntusan atau jerawat kali ya, yang dimaksud ya. Jadi beruntusan kan macam-macam bentuknya, termasuk breakout pun. Ada yang mulai dari jerawat sampai eksim pun mereka sebut sebagai breakout. Tapi kayak kita samain di sini breakoutnya maksudnya itu jerawat. Jerawat. Nah sedikit cerita, jadi kalau jerawat itu kan bentuknya banyak. Ada yang bintil-bintil, itu yang orang sebut beruntusan, itu kan maksudnya kalau bahasa kedokterannya adalah komedo, baik terbuka maupun tertutup. Komedo nggak cuma yang ada di hidung ya. Oh, berarti nggak cuma yang hitam-hitam itu bukan komedo. Maksudnya komedo bukan itu doang ya, bukan itu doang. Jadi ketika lokasinya pindah, mungkin komedonya akan lebih besar, bentuknya kayak orang sebut sebagai beruntusan. Nah, kalau udah meradang, baru namanya jerawat deh, kalau orang pada umumnya bilang. Tetapi kalau kelompok penyakitnya itu namanya jerawat. Dari yang mulai si beruntusan komedo sampai yang jerawat batu, kita sebutnya itu sebagai kelompoknya jerawat. Nah, kalau jerawatnya itu sendiri itu kan sebenarnya apa sih definisinya? Dia itu kan sebenarnya penyakit yang menyerang pada unit pilosebaceous. Jadi kalau bahasa awamnya adalah penyakit yang kena ke kelenjar minyak dan saluran-salurannya. Nah, dia itu penyebab utamanya ada 4. Yang pertama itu kan kita tahu semua dia penyebabnya ada bakteri P. acnes. Yang kedua itu ada produksinya si kelenjar minyak sendiri itu udah banyak. Yang ketiga itu hiperkeratinisasi namanya. Jadi kayak pembentukan sel kulit baru itu tidak seragam. Sama yang terakhir itu si peradangan. Ya, jadi 4 faktor ini dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lainnya. Nah, pertanyaannya kan tadi kok di rumah aja malah jadi jerawatan banget gitu kan? Padahal nggak kena debu gitu dok, yang menyebabkan. Karena setahu aku tuh kayak kita bisa jerawatan tuh karena debu gitu yang kita pas kita bersihin nggak bersih gitu kan. Itu tuh kenapa dok bisa kayak gitu? Dan ketika PSBB kemarin dan dengan hashtag di rumah aja itu kan yang berubah adalah aktivitasnya jadi indoor terus kan semestinya. Tetapi sebenarnya kalau diperhatikan 4 tadi yang dijelaskan itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya lagi. Nah, yang paling banyak adalah faktor kebiasaan, karena kan kita ngomongin di rumah aja tadi. Nah, ketika di rumah aja, ini si orang nih gimana nih? Apakah orang-orang tersebut adalah orang-orang yang jadi males, nggak mandi, sampai orang yang sangat rajin sekali, jadi coba-coba skincare-nya. Gitu. Kalau males nggak mandi jelas. Gitu tapi nggak sedikit juga orang yang malah jadi coba-coba produk yang sebelumnya nggak segitunya. Maksudnya kayak tadinya cuma cuci muka, pakai krim, selesai gitu. Kalian tim yang mana guys? Yang males mandi atau yang eksperimen coba-coba di selama rumah aja karena mungkin banyak waktu luang ya dok ya. Jadi kayak coba-coba skincare yang sebelumnya belum pernah mereka coba. Apalagi kalau misalnya mereka penganut 10 step. 10 step itu apa dok? Korean Beauty itu loh. Yang stepnya dari mulai cuci muka, serum gitu-gitu sampai 10 step. Itu kan banyak. Dan walaupun di rumah aja kan kita tetap tinggal di Indonesia ya. Iklimnya tetap tropis, agak lembab dan cenderung lebih panas. Nah, itu pun mempengaruhi si tadi kelenjar pilosebaceae-nya sendiri gampang tersumbat, jadinya terbentuk komedo dan ujung-ujungnya jerawat. Terus kalau itu baru salah satu doang. Kalau si rajin. Ya, kalau produk yang dipilihnya cocok. Ini apalagi kalau baru coba-coba, kadang-kadang suka nggak cocok lah gitu kan. Atau karena campurannya segitu banyak, jadinya si ingredients atau bahan aktifnya berantem tanda kutip. Nah, itu menyebabkan timbulnya jerawat juga bisa. Nah, itu baru satu kan. Nah, di rumah aja juga orang-orang kelakuannya berubah. Yang tadinya nggak pernah olahraga, jadi olahraga banget pun ada loh. Iya sih, gitu kan. Produktif gitu. Betul. Ketika kita berolahraga, selain yang terproduksi keringat, kelenjar minyak pun juga ikut aktif.
Nah, jadi orang-orang ini juga yang tadinya kelenjar minyaknya nggak pernah aktif, tiba-tiba jadi overproduksi, sama juga ujung-ujung jerawatan. Itu tadi yang ketiga kali ya. Yang keempat adalah orang-orang yang di rumah aja yang pesan makanan-makanan yang beracun. Junk food or Bukan. live food? Jadi ada makanan yang sangat mempengaruhi terbentuknya jerawat. Okay. Kalau dulu kan bilangnya kacang-kacangan, telur, Indomie bikin jerawat, ya kan? Ternyata yang bikin jerawat itu cuma dua kelompok. Satu dairy product, susu dan teman-temannya. Satu lagi gula. Nah, sekarang lo aja bayangin nih ketika lo di rumah, yang di GoFood apa aja. Gitu. Kalau ketika ada latte, boba, ini itu udah jadi beracun lah gitu. Termasuk cheesecake-nya, gitu. Jadi yang ngaruh itu cuman tadi si dairy product sama gula itu jelas-jelas memicu jerawat sekali karena ketika tubuh mencerna dua produk ini, mereka tuh memicu terbentuknya androgen. Androgen itu hormon laki-laki ya, baik laki-laki maupun perempuan kan memproduksi androgen. Nah, itu yang memicu si jerawatnya jadi lebih aktif karena si kelenjar minyaknya aktif, peradangannya jadi lebih aktif. Karena kelenjar minyaknya banyak, si P. acnes, si bakteri penyebab jerawat itu kan tinggal di kelenjar minyak. Nah, dia juga jadi lebih banyak populasinya karena tempat tinggalnya udah lebih besar-besar. Okay. Tadi udah ke orang keempat. Next. Yang next adalah, lo stres nggak sih di rumah aja? Iya sih, nggak ada entertain gitu dok kayak. Itu satu. Belum lagi kayak stres, ada yang di layoff kerjanya, ada yang gajinya kepotong, banyak lah prahara yang terjadi selama PSBB. Cuma diketahui juga bahwa si keadaan stres pun mempengaruhi hormon dong, yaitu hormon kortisol. Kalau ada hormon kortisol yang terbentuk, jerawatnya juga jadi aktif gitu, bahkan cenderung meradang gitu. Nah, terus kalau udah kayak gitu tuh gimana? Ya kan, pada saat kondisi di rumah aja kan ke klinik dan ke dokter itu kan sebaiknya enggak dihindari dulu. Gitu. Kalau bisa kliniknya punya konsultasi online ya silahkan lakukan. Tetapi intinya adalah skincare lagi sih, balik lagi bahwa skincare-nya itu nggak usah berlebihan, bahan yang dipilih aman dan netral, tetapi stepnya tuh ada 4 yang nggak bisa dihindari. Kan tadi ada 10 ya? Nggak usah selebay 10. Gitu, ya? Enggak, bukan. Yang benernya 4 justru. Oh, yang bener 4. Yang 10 lebay. Oke. Jadi yang bener 4, guys. Enggak sama sekali, nggak mandi seharian pun nggak juga. Gitu. Jadi si 4 ini sebaiknya dilakukan. Itu kan pertama cleansing. Cleansing itu ada 2 step lah. Bisa double cleansing atau cleansing aja. Kalau misalnya hari-hari menggunakan ada kosmetika yang dipakai mau nggak mau ya double cleansing. Nah, kalau cleansing tuh paling penting sabunnya itu syaratnya adalah tidak mengandung deterjen atau SLS. Jadi kalau cuci muka itu tidak berbusa kalau bisa. Tapi kan orang Indonesia kan pengennya kalau cuci muka tuh ada busanya gitu. Kalau nggak rasanya tuh nggak afdol kan cuci muka. Ini new thing banget sih dok, karena selama ini yang aku pun merasakan ketika cuci muka nggak ada busa itu kayak nggak bersih aja bawaannya. Oh, tinggal itu yang benar tuh harus menggunakan sabun pencuci muka yang tidak berbusa ya dok ya? Kalau bisa, ada kan produknya. Nah, terus tidak berperwarna, jadi kalau si sabunnya tersebut tuh warnanya kalau bisa tuh clear gitu kan. Terus yang tiga tidak berparfum, pH balance. Kalau itu ada di itu ya kemasan ya, pH balance. Kemudian udah sih itu aja, tidak mengandung pemutih gitu-gitu loh, brightening agents maksudnya. Kalau bisa seperti itu. Kemudian habis cleansing, exfoliating. Exfoliating itu adalah kegiatan mengangkat sel kulit mati. Nah, caranya itu yang bisa dikerjakan ada 2. Satu itu bisa pakai secara kimiawi, pakai exfoliating toner, yaitu toner-toner yang mengandung exfoliating agent, contohnya AHA, BHA. Dan pasti udah pada pinter deh di situ kalau misalnya seorang beauty enthusiast gitu pasti udah ngeh gitu. Ada namanya AHA, BHA. Kemudian bisa juga secara mekanik menggunakan scrub yang paling simpel. Gitu. Dan ini tetapi step yang kedua tadi itu tidak dilakukan tiap hari. Tergantung berapa minggu sekali atau berapa sering gitu ya. Berapa sering baiknya? Nah, paling oke itu kita harus tahu dulu jenis kulitnya apa. Kering, normal, berminyak.
Makin kering, makin jarang seminggu sekali. Makin berminyak bisa sampai seminggu 2-3 kali. Gitu. Tadi kan kalau untuk kulit yang normal mungkin seminggu 2 kali cukup. Gitu. Nah, yang ketiga itu moisturizing. Moisturizing ya, as it name ya, maksudnya adalah menggunakan moisturizer. Balik lagi ke jenis kulitnya apa gitu kan. Makin kering ya si moisturizernya makin creamy. Makin creamy. Bentuknya tuh krim. Kalau makin berminyak, itu bentuk moisturizernya bisa gel, bisa lotion, jadi dia tuh lebih encer, gitu. Kalau penasaran jenis kulitnya apa, sebenarnya ada kuesioner di Google namanya Baumann, B-A-U-M-A-N-N skin type. Nanti aku tulis juga di description box, Betul. guys, buat kalian yang mau cek jenis kulit ya dok ya. Betul. Nah, tipe kulit yang mana bisa dicek di situ, jadi supaya dapat gambaran kira-kira di produknya yang mana. Kan udah tahu skin type-nya apa, itu kuesioner yang cukup gampang. Sama yang terakhir kan tadi udah sampai ke moisturizing ya. Yang keempat itu adalah protect atau correct, proteksi atau koreksi. Kenapa step 4 ini atau? Jadi ketika memproteksi, contohnya menggunakan SPF, sunscreen, itu jangan dikoreksi. Koreksi misalnya menggunakan zat-zat yang untuk mengurangi jerawat, untuk membrighteningkan total jerawat, itu koreksi. Stepnya itu. Jadi misalnya kalau yang pagi stepnya adalah cleansing, exfoliating, moisturizing, protect, maka si koreksinya yang malam. Jadi itu nggak bisa digabung gitu ya dok ya? Kan ada yang all in one ya. Itu sebaiknya tuh nggak pisahin aja. Gitu. Berarti itu step-step untuk mungkin selama di rumah aja. Basicnya seperti itu untuk mengantisipasi yang breakout yang tadi kita maksud jerawatan itu ya dok ya, seperti itu. Guys. Plus apa lagi dok? Kurangin lagi tadi penyebabnya. Apa sih gitu kan, berlebihan satu. Terus makanannya juga jangan banyak mengandung itu. Kalau olahraga silahkan, tetapi cuci mukanya sebelum dan sesudah olahraga. Sebelum dan sesudah olahraga. Kalau stres sih kembali ke masing-masing ya, mungkin ada ahlinya yang bisa mengatasi stres. Lo wawancara aja deh. Bukan gua orangnya. Gitu. Berarti jadi tadi step-step untuk mengatasinya ada 4, terus faktor udah seperti yang dokter sebutkan tadi ya. Guys, jadi itu dokter Adit udah sharing ke kita 4 step yang tadi, cara mengatasi kulit-kulit kalian biar nggak breakout selama di rumah aja. Jadi kalian juga bisa juga ngetes dulu kulit kalian itu masalah tipe kulit kalian apa, akan aku taruh di description box buat kalian bisa cek. And then kalau mentok ya konsultasinya ke dokter. Kalau mentok konsultasinya ke dokter kan bisa datang. Gitu, karena gimana juga jerawat itu kan penyakit. Nah, penyakit itu kan perlu obat. Nah, yang bisa ngobatin ya dokter kan. Logikanya seperti itu. Oke, dok, jadi thank you banget udah mau share sama kita hari ini. Udah diundang. Guys, kalian bisa follow Dokter Adit, mungkin kalian bisa tanya-tanya juga nih, mungkin sekitar apakah Dokter Adit bisa bikin appointment juga mungkin ya. Kalian bisa appointment di Bamet untuk ketemu dengan Dokter Adit jika kalian ingin konsultasi dengan beliau. Boleh dok, Instagramnya apa? @radityoanugrah. Di follow ya guys. Watching, semoga sharing-sharing kita tadi bermanfaat buat kalian. Tetap jaga kesehatan sama spread positivity. Bye bye, thank you.